Lembaga survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas tertinggi yang mencapai 43,7%, sementara elektabilitas dari Ganjar Mahfud paling buncit di bawah pasangan Anies Muhaimin. Hal ini dipaparkan oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes di Senayan, Jakarta pada Rabu 27 Desember 2023 sore hari. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran tertinggi, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 26,1%. Berikutnya disusul oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 19,4%. Sebanyak 6,4% responden belum menentukan pilihan dan 4,5% tidak menjawab. Adapun survei digelar pada 13 hingga 18 Desember 2023 pasca debat pertama Pilpres dengan jumlah sampel 1.300 responden di 34 provinsi dengan margin of error lebih kurang 2,7% dan tingkat kepercayaan 95%. Kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden? Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud 19,4. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon hasil survei CSIS yang menempatkan elektabilitasnya di urutan paling bawah. Di sisa waktu Pilpres 2024 yang kurang dari 50 hari, Ganjar menghormati hasil survei tersebut dan tetap optimis dengan langkah yang diambil untuk terjun langsung bersama dengan kader partai untuk bisa mendengar keluh kesah masyarakat. Kemarin ada CSIS, ada indikator hampir keluar bersamaan dan hasilnya ternyata memang berbeda. Dan tentu saja biarkan kita hormati hasil survei itu, tapi buat saya yang penting seluruh kader partai, seluruh relawan ketemu dengan masyarakat. Karena itulah yang Anda rasakan relasi langsung dengan masyarakat. Itu suara sejatinya. Makin banyak bergerak, makin banyak bertemu, realitas itu yang Anda temui. Survei terbaru CSIS terkait dengan elektabilitas para paslon Pilpres 2024 semakin menarik untuk dicermati. Selain keunggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di posisi, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang juga melejit juga membuat publik berspekulasi. Apa yang kemudian membuat elektabilitas dari paslon 3 terdegradasi? Benarkah survei internal dari TPN Ganjar Mahfud menyebut angka yang berbeda? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami di studio. Pertama adalah Ketua Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes, serta Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat malam, terima kasih Mas Andi, Mas Arya telah bergabung sama kami. Malam. Sehat selalu? Oke, alhamdulillah. Baik, dan sebelum saya menanyakan pada narasumber, kita akan melihat dulu data dari CSIS terkait dengan survei nasional terkait dengan elektabilitas 3 pasangan calon. Kita akan tampilkan bersama. Kita lihat di belakang, ini pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin adalah 26,1, kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 43,7, kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD 19,4%. Ini ada yang tidak tahu atau tidak menjawab 4,5, rahasia 6,4. Angka yang menarik untuk rahasia 6,4 begitu. Saya akan tanyakan ke Mas Arya kalau begitu. Mas Arya, angkanya sudah kita ketahui, yang ingin saya dalami adalah bagaimana trennya. 1, 2, dan 3, mana yang naik, mana yang kemudian turun, apalagi pasca debat pertama kalau survei ini dilakukan. Iya, baik, terima kasih Mas Pram ya. Saya kira untuk data tren memang kita tidak melakukan survei sebelumnya. Kita sepenuhnya tidak mengetahui secara persis apakah misalnya Pak Prabowo mengalami kenaikan atau penurunan, Pak Ganjar apakah naik atau turun, begitu juga Pak Anies ya. Kita menyajikan data yang kita lakukan surveinya pada 13 sampai 18 Desember ya. Nah, namun kami melihat memang saat ini situasi masih terbuka, masih ada harapan bagi 2 kandidat yang saat ini masih di bawah 30% untuk setidaknya dalam waktu yang terbatas ini memastikan masuk pada putaran kedua.
Karena kami melihat apakah 1 atau 2 putaran, kedua kemungkinan itu sama-sama terbuka saat ini. Dan apalagi stabilitas suara belum sepenuhnya terjadi karena masih ada faktor debat ya. Ada kampanye terbuka yang nanti akan dilakukan Januari. Jadi kemungkinan perubahan-perubahan volatilitas suara masih mungkin terjadi. Jadi artinya 43,7 itu masih mungkin untuk naik ke 50 atau kemudian itu akan stuck di situ, sedangkan 1 dan 3 yang mungkin akan bisa mengambil. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dan saya percaya bahwa kita memasuki era baru atau tren baru politik kita ya, di mana debat akan punya posisi strategis. Debat akan jadi salah satu indikator yang menjadi referensi pemilih untuk menentukan pilihan. Kita menemukan misalnya sekitar 12%-an pemilih kita yang belum mantap itu menunggu debat. Oke. Dan 5%-nya dari sisi waktu itu menunggu debat sebelum mereka benar-benar mantap untuk memilih. Jadi debat bisa jadi akan menjadi semacam game changer nanti dan juga menentukan apakah pilpres kita akan jadi 1 atau 2 putaran. Oke, gitu. itu sangat Jadi akan terpengaruh begitu ya. Naik turunnya suara pasangan calon, saya kira nanti salah satunya akan ditentukan oleh debat. Oke, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian jika kita bandingkan pada pemilu sebelumnya dan kemudian kekuatan partai politik yang ada di belakangnya, apakah kemudian menurut Anda hal ini bisa dibaca linear begitu? Apa yang kemudian disebutkan dalam survei Anda? Kalau kita lihat soliditas partai itu belum sepenuhnya terjadi, soliditas pemilih partai. Cross ticket voting atau split ticket voting masih terjadi ya. Memang ada beberapa partai yang solid betul, misalnya Partai Gerindra yaitu di atas angka 90% pemilih Gerindra itu solid betul ke Pak Prabowo. Diikuti setelahnya PKS. PKS juga soliditasnya cukup tinggi. Partai-partai lainnya misalnya PD Perjuangan yang mungkin bisa diharapkan dapat di atas 80% ke Pak Ganjar itu baru di sekitar angka 68%-an gitu ya. Oke, tapi apakah linear kemudian pilihan partai dan juga calon begitu? Kalau secara umum ada yang linear, ada yang split ya. Oke. Kayak dalam kasus misalnya PKB juga split. Ada yang ke Pak Anies, ada juga ke Pak Prabowo. PDIP meskipun mayoritas tetap ke Pak Ganjar, ada juga yang split gitu. Jadi belum sepenuhnya, belum banyak partai yang benar-benar solid betul gitu. Oke, menarik Jadi gitu ya. splitnya masih mungkin. Partai dan kemudian ketokohan ini memiliki instrumen yang berbeda. Saya ke Mas Andi kalau begitu. Info yang saya dengar bahwa TPN memiliki survei internal yang baru-baru ini Anda sebutkan begitu hasilnya. Benarkah kemudian posisinya berbeda, Mas Andi? Yang saya sampaikan Pak Prabowo 41, Ganjar di angka 37-38, Mas Anies 21-22 itu bukan survei, tapi itu triangulasi lintas metode yang salah satu basis datanya adalah survei. Jadi setiap kali ada satu lembaga seperti CSIS atau minggu ini ada indikator, hari ini ada Alfara. Ya kemungkinan besok ada yang muncul lagi hasil surveinya, itu kami menggunakan triangulasi, kami cross dengan data yang lain seperti misalnya kami menyebutnya prediktif generatif media analitik atau kami menggunakan FGD di 31 kota, dan di situ kemudian dilakukan penilaian di titik mana suara hari ini dan bisa kami prediksikan sampai sejauh mana. Artinya dari 3 variabel yang Anda sebutkan tadi, bagaimana kemudian meramu itu menjadi 1 sampai angkanya 41, 37, dan 21 tadi? Ya kami sama seperti survei, kami ada pembobotan ya. Kalau survei tentunya kami melihat apakah surveinya diambil dengan metode yang benar, apakah surveinya karakter antara sampel dengan populasi itu sesuai gitu ya. Jadi kalau survei diambil sekarang, maka kami akan melihat survei hari ini mestinya jumlah penduduk yang beragama Islam di sekitaran 80-an. Yang misalnya X akan lebih kecil dari kombinasi Y dengan Z kalau digabungkan. Lalu apakah karakter sampel yang diambil sama dengan karakter populasi. Nah itu kami benar-benar perhatikan. Lalu begitu semakin sesuai, ya semakin kami pakai. Berarti kesulitan kami hari ini adalah walaupun hampir semua survei karakter sampel dan populasinya nyaris sama, margin of error-nya sama, tapi deviasi yang terjadi antara 01, 02, dan 03 di masing-masing survei itu berbeda, ya, dan urutannya pun berbeda. Ya, Kompas dengan CSIS cenderung mirip, tapi misalnya Carta dengan SMRC berbeda, indikator dengan LSI juga berbeda, Alfara yang hari ini ada survei dan kemudian menyatakan mereka melakukan penebalan khusus di Jawa dan di Y dengan Z, hasilnya
juga berbeda. Ada deviasi, ada deviasi. Nah, saya sebagai tim yang harus menyusun strategi, kemudian harus membuat asumsi-asumsi tertentu untuk menyusun strateginya. Jadi Mas semua hasil survei itu dikompilasikan, kami melakukan judgement, melakukan penilaian, digabung dengan triangulasi dua metode yang lain. Oke, triangulasi itu kalau kemudian saya sebagai publik begitu ingin menyamakan atau kemudian sejajarkan apple to apple begitu ya, dengan kemudian survei publik yang ada hari ini begitu dari CSIS, indikator dan banyak lembaga lainnya, mana yang kemudian bisa digunakan? Apakah kemudian gabungan dari 3 metode yang disebutkan atau kemudian survei tunggal atau metode survei yang kemudian disebutkan tadi itu bisa? Kami nggak mengandalkan satu data tunggal, itu sudah kami lakukan sejak 2014. Nah, 2014 triangulasinya sudah dilakukan, waktu itu media prediktifnya belum secanggih sekarang. 2019 media prediktifnya sudah semakin matang, waktu itu sudah ada mesin learningnya. Di 2024 itu mesin learningnya sudah berubah menjadi artificial intelligence dengan kemampuan crawling data jutaan titik data per jam yang bisa dilakukan. Nah, terus kemudian data survei itu tidak kami anulir, tidak, tapi data survei merupakan salah satu komponen bagi kami untuk melakukan prediksi sehingga menghasilkan angka kira-kira kalau kami sekarang posisinya 0240, 03 di angka kalau rendah itu 36, kalau optimis di 3738, lalu 01 di angka 2122. Itu prediktifnya untuk 14 Februari 2024. Oke, jadi itu salah satu bentuk optimisme pula bahwa Ganjar Mahfud masih di 37% itu ya, sekitaran segitu ya, Mas Andi ya. Oke, saya ke Mas Arya. Bagaimana Anda melihat perbedaan data dan metode tadi, Mas Arya? Gini, survei ini kan pendekatan yang sudah lama dilakukan. Dan dalam kasus Indonesia dia sebenarnya sudah teruji dan terukur. Gitu ya. Dan sejak 2014, 2009 mungkin ya. Pertama kali tentu sejak 2004 ya, pemilihan langsung pertama waktu itu. Kemudian 2009, 2014, lembaga-lembaga survei sebenarnya sudah teruji melakukan survei. Memang ada excuse di beberapa tempat ya, misalnya Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Tapi overall sebenarnya sudah teruji. Tapi memang belakangan mulai muncul pendekatan-pendekatan baru non-tradisional tadi. Misalnya pendekatan menggunakan big data analisis ya, untuk memproyeksikan kecenderungan, memprediksi forecasting kecenderungan gitu ya. Nah, tentu semua pendekatan-pendekatan misalnya yang tadi yang diceritakan sama Mas Andi itu tentu menjadi pendekatan-pendekatan yang juga pendekatan baru yang banyak digunakan di banyak tempat sekarang gitu ya. Analisis sosial media, big data analisis dan segala macam. Tapi sekarang tentu paling tidak menurut saya dalam situasi yang sekarang itu masih dinamis dan kompetitif itu tentu kalau saya sebagai orang yang melakukan survei, tentu menurut saya survei mungkin bisa lebih teruji gitu ya. Jadi artinya menurut Anda... Tadi Bang Andi kan juga menggunakan survei juga sebenarnya. Triangulasi gitu. Nah itu kalau menjawab seperti itu bagaimana Bang? Apakah kemudian porsi survei itu akhirnya kan tidak tunggal seperti yang Anda sebutkan tadi. Seberapa dominan akhirnya survei itu bisa kemudian menjadi bagian dari hasil akhir triangulasi yang Anda sebutkan? Kami cenderung menggunakan, kalau menyusun strategi kami menggunakan skenario terburuk. Ya, jadi kalau skenario terburuk ya sudah kita pakai asumsi GP nomor 3. Tapi kami kemudian bergerak dengan realita data yang ada. Kami benar-benar mempelajari tadi survei konvensional dengan yang model analitik yang prediktif ya. Kami mempelajari ketika misalnya itu digunakan untuk meramalkan hasil Brexit di Inggris ya. Survei konvensionalnya gagal meramalkan bahwa Inggris akan keluar dari EU ya, Brexit mereka. Dan metode itu berhasil artinya menurut Anda? Waktu itu predictive analisisnya benar-benar kami pelajari. Kami juga mempelajari bagaimana survei konvensional gagal meramalkan kemenangan Trump ketika melawan Hillary. Ada masalah apa di survei konvensional? Waktu itu muncul satu istilah namanya intrusif. Ya, intrusive konvensional survei itu benar-benar kami pelajari. Lalu sehingga ketika kami bekerja untuk Pak Jokowi di 2018-2019 kami sudah menggunakan triangulasi ini. Ya, walaupun mesinnya saat itu belum sekuat sekarang. Dengan mesin yang ada sekarang, dengan data misalnya tanggal 28 data yang sudah terkumpul tanggal 27, tanggal 27 itu kami sudah bisa proyeksi apa yang akan menjadi sebaran suara kira-kira sampai tanggal 8 Januari. Data prediksinya berhenti di situ. Artinya maksudnya kekuatan dan kantong-kantong begitu, Mas Andi? Iya, jadi pergerakan berdasarkan hasil survei yang masuk, ya misalnya CSIS masuk kemarin
Alfara masuk hari ini, prediksinya kuat sampai tanggal 8 Januari. Oke, baik. 8 Januari ke nanti 14 Februari, gelap lagi kami. Nanti menunggu misalnya Baik. tanggal 7 Januari. Tadi misalnya survei CSIS dilakukan 1 hari setelah debat Debat pertama. satu ya. 1 hari debat satunya tanggal 12, CSIS turun 13, 18 ya. Ya, lalu ada debat 2 tanggal 22 yang belum terambil Minggu lalu. oleh CSIS ya. Nah, yang belum terambil di debat 2 ini yang membuat tadi prediksi kami berhenti di Baik. 8 Januari. Oke. Nanti 7 Januari ada debat 3-nya, prediksinya Akan berubah lagi lebih begitu ya. baik. Mas Andi, ini menarik ketika Anda sudah mengatakan tadi sebaran paling tidak suara begitu ya. Kami juga menyimpulkan dari apa yang kemudian disampaikan saya kemarin bahwa terdapat 3 atau kemudian kita akan melihat bagaimana kemudian 3 daerah dengan DPT terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah versi saya kita akan tampilkan bersama di layar. Oke, kita akan lihat wilayah Jawa Barat terlebih dahulu. Paslon 1 32,2, kemudian Prabowo Subianto paslon 2 50,9, kemudian paslon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD 11,3. Kita akan bergeser ke Jawa Tengah. Baik, paslon 1 Anies Mohaimin 13,0, paslon 2 Prabowo Gibran 36,5, paslon 3 Ganjar Mahfud 43,5. Kita akan bergeser terakhir ke Jawa Timur. Oke, Jawa Timur paslon 1 Anies Mohaimin 15,0, paslon 2 Prabowo Gibran 52,0, serta paslon 3 Ganjar Mahfud 22,5. Ini menarik paling tidak. Jatim dan juga Jabar begitu ini diungguli oleh Prabowo Gibran, tapi Jateng DIY kemudian Ganjar Mahfud dengan angka 43 kalau tidak salah Mas Arya ya. Yap. Saya akan ke Mas Andi minta tanggapan terlebih dahulu. Apakah paling tidak 3 wilayah, 3 DPT terbesar di Indonesia ini sesuai dengan gambaran dari TPN hari ini? Dari sisi target ya sesuai ya. Kalau Jawa Tengah itu kunci kemenangan Pak Jokowi di 2019. Ya, ketika 2019 di tim Jokowi Maruf Amin, kesulitan kami saat itu bukan gerakannya Pak Prabowo, tapi gerakannya Mas Sandi. Itu kesulitan kami paling utama. Sehingga kami sangat-sangat terbantu dengan solidnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah di pemilu 2019 ketika Mas Ganjar langsung turun, Mas Bambang Pacul, Mas Seno, Mas Rudi langsung turun di Jawa Tengah, lalu berpadu dengan relawan yang ada sehingga suara Jawa Tengah melejit naik menjadi 70, Pak Jokowi tembus dari naik suaranya 53 sampai 55 pada saat Aceh turun, Sumatera Barat turun, Jawa Barat turun, Banten turun, NTB turun, Jawa Tengah lah yang menyelamatkan suara Jokowi. Tapi kondisi hari ini masih akan seperti itu dengan adanya Gibran di Solo, keluarga Pak Jokowi di Solo. Tapi jangan jawab dulu Mas Andi karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama dengan Mas Arya Fernandes dan juga Mas Andi Wijayanto. Saya kembali Mas Andi, tadi sebelum jeda kita menanyakan apakah kondisi Jawa Tengah masih sama dengan 2019 yang disebutkan dengan kunci-kuncian yang sudah Anda sebutkan. Apakah kemudian Solo Raya dengan Mas Gibran dan juga keluarga Jokowi masih akan tidak menggerus begitu Mas Andi? Ya keyakinannya malah karena ada soliditas baru ya, ada kekompakan baru di PDI Perjuangan ya dalam proses kampanye kali ini ya saya rasanya pergerakannya terutama pasukan gorong-gorong yang khas Jawa Tengah itu makin solid. Ya, nanti mungkin akan semakin kelihatan ketika kampanye terbuka tanggal 21 Januari ke atas itu mulai diberlakukan. Ya sebelum kampanye terbuka saja ketika Mas Ganjar, Mbak Atiko bergerak ke sana bisa bersama PDI Perjuangan, bisa tidak ya terasa antusiasme di sana ya. Mas Andi. Saya besok bergerak sama Mas Ganjar misalnya ke Wonogiri dengan Boyolali. Mas Ganjar selalu dalam pergerakan menginap di rumah warga ya, itu kemudian kita bisa melihat bagaimana suara akar rumput ya, itu benar-benar terkait masih loyal begitu ya. Tapi kalau kemudian tadi Mas Arya mengatakan
ya bisa jadi pilihan partainya A tapi pilihan ketokohannya berbeda begitu. Nah, bagaimana kemudian hal itu? Ya, itu loyalitas partainya yang kemudian akan dipompa terus ya oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan partai yang memiliki sejarah lama ya berbasis PNI, lalu di 71 berbasis PUSI dengan akar ideologi yang sangat-sangat kuat ya. Ketika misalnya besok akan ke Wonogiri dan Boyolali, saya sudah melihat jadwalnya Mas Ganjar, itu tokoh-tokoh mulai dari tokoh senior itu sudah akan bermunculan, terus nanti sore harinya sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak milenial muda di partai. Nah, di saya ngelihat regenerasi terjadi, kekompakan terjadi, militansi baru. Jadi optimisme itu masih ada begitu Mas Andi ya? Itu terjadi, ya moga-moga malah mungkin suaranya melampaui Jokowi di 2019. Oke, baik. Nah, itu mungkin tidak Mas Arya. Saya akan ke Anda. Saya lihat, saya ingin tahu bagaimana dari data Anda. Mungkinkah itu atau jangan-jangan akan tergerus suara di Jawa Tengah? Dalam situasi sekarang memang cukup berat ya paling tidak bagi Pak Ganjar untuk bisa menyamai capaian Pak Jokowi ya. Yang realistis tentu sekarang adalah bagaimana memastikan masuk pada putaran kedua. Gitu ya. Karena peluangnya masih terbuka. Baik. Yang kedua kalau kita lihat breakdown data per masing-masing wilayah tadi memang menunjukkan satu indikasi bahwa di basis-basis PDI Perjuangan itu belum bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Misalnya Bali justru angkanya di bawah Pak Prabowo. Ya. Jawa Tengah juga nggak sampai 45% ya, sekitar 43%. Pun Jawa Timur ya kita lihat tadi ya. Padahal itu basis utama. Makanya dalam beberapa hari, saya kira itu kesadarannya muncul bahwa basisnya harus dijaga. Makanya tadi ke Wonogiri segala macam gitu ya. Saya kira mulai muncul evaluasi internal di tim Pak Ganjar untuk melihat bahwa harus balik ke kandang. Baik. Itu dilakukan pertama mungkin di Jawa Tengah dulu saya kira. Pertama Jawa Tengah yang kemudian harus dikuatkan begitu ya. Tapi ini juga ada yang menarik, statement dari Pak Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 yang menyebutkan sebetulnya tidak hanya Jawa Tengah tapi juga Jawa Timur. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Dan kita akan juga lihat kembali bersama data di Jawa Timur tadi untuk kemudian menyegarkan ingatan kita kembali. Bisa ditampilkan teman-teman produser? Ini kemudian Jawa Timur, paslon 2 Prabowo Gibran 52,0, paslon 3 Ganjar Mahfud 22,5. Saya akan tanyakan ke Mas Andi. Mas Andi, logika awam saya begitu. Ketika DPR di Provinsi Jawa Timur itu yang terbanyak adalah PDIP, Surabaya, kawasan Malang Raya, kawasan Tapal Kuda paling tidak ini kan banyak atau sejarahnya panjang kepala daerahnya adalah PDIP. Mengapa kemudian hanya 22,5 begitu Mas? Target kami tentunya melebihi 50% kalau di Jawa Timur. Kami punya Pak Mahfud, kami ada Mbak Yeni dengan kekuatan Gus Duriannya, kami ada Mas Aswar Anas ya, yang Banyuwangi. Kami ada Ibu Risma, kami ada Mas Pram ya, misalnya ya, dan beberapa tadi kepala-kepala daerah, sehingga seperti yang tadi Mas Ganjar sampaikan, setelah Jawa Tengah, Jawa Timur itu akan menjadi kantong utama ya bagi Mas Ganjar dalam Pilpres 2024. Jadi artinya kalau dengan data 22,5 versi CSIS ini, itu benarkah yang kemudian dikatakan Mas Arya tadi bahwa memang belum dimaksimalkan begitu, apalagi untuk Jawa Timur? Ya, pergerakannya sedang kami lakukan ya di Jawa Timur ya. Mas Ganjar sendiri baru benar-benar akan konsentrasi di Jawa Timur itu setelah tanggal 7 Januari ya di sana. Jadi nanti diharapkan kantong-kantong yang kami harapkan di Jawa Timur, di perbatasan Jawa Tengah, di Tapal Kuda, di daerah pun kemudian Madura itu akan juga ini kah? Ya, jadi di sana kantong-kantong itu sudah kami siapkan
ya pergerakan Oke. serentaknya dari tanggal 7 Januari sampai 10 Februari sudah kami siapkan. Akan lebih dimasifkan lagi artinya Mas Jadi Andi ya. kami kalau Baik. diyakin seperti yang Mas Ganjar sampaikan, nanti Jawa Timur akan menjadi kantong penyumbang suara kedua terbesar setelah Jawa Tengah. Oke, terakhir saya ke Mas Arya. Seberapa mungkin itu terjadi dan apakah angka 22 ini akan signifikan gitu berubah ketika Mas Andi mengatakan 7 sampai 10 akan lebih maksimal lagi? Saya kira situasi sekarang masih ada harapan yang banyak ya. Dan masih terbuka kemungkinan kejutan-kejutan baru, debat dan segala macam. Jadi waktu masih ada saya kira. Dan Pilpres juga kita juga masih terbuka kemungkinan 1 atau 2 putaran gitu ya. Jadi saya kira kita bisa menunggu pasca debat ketiga nanti ya. Dan mungkin setelah itu pertengahan Januari suaranya baru mulai stabil gitu ya. Dan kita dapat memprediksi dengan lebih kuat lagi kira-kira apakah 1 atau 2 putaran. Kalau 2 putaran siapa yang masuk pada putaran kedua. Tapi untuk kasus Jawa Timur, akankah kemudian itu akan bisa meningkat begitu Mas? Apalagi kemudian Ya, Jawa Timur kuat di Jawa Timur. Volatilitas suara kandidat itu kan volatilitasnya cukup tinggi ya. Kalau kita bandingkan data misalnya 3 sampai 6 bulan sebelumnya deh. Itu volatilitasnya terasa tuh, naik turun fluktuasinya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang lagi naik kemudian turun, ada yang di bawah naik segala macam gitu. Jadi masih dalam waktu yang terbatas ini kejutan-kejutan bisa saja pun terjadi, kemudian ya. misalkan nama Mahfud MD yang cukup lekat dengan Madura berasal dari sana begitu itu Dan tidak. masing-masing kandidat saya kira sadar betul ya. Misalnya bagaimana kemudian 01 menempatkan Pak SBY sebagai untuk bergerilya di Jawa Timur, 01 juga begitu gitu ya. Jadi saya kira memang Jawa memang dianggap sebagai kunci, tapi paling tidak luar Jawa juga proporsi pemilihnya juga besar. Atau tadi seperti yang Anda katakan, pilihan partai dan ketokohan akan cukup berbeda dan tidak bisa linear satu sama lain. Ya, PR partai sekarang adalah misalnya terutama PD Perjuangan bagaimana memastikan meningkatkan soliditas di pemilihnya. Ya, karena bagaimanapun tentu akan setelah Pak Gibran maju tentu ada split juga nih dari pemilih PDIP gitu ya. Bagaimana memastikan dia maksimal paling nggak di atas angka 75. Saat ini baru di angka 64 ya. Baik, itu menarik ya, kita lihat ke depannya. Masih ada 3 debat lagi yang mungkin akan mempengaruhi suara terutama Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Terima kasih atas waktu mas-mas kalian. Pertama Mas Arya Fernandes, Ketua Departemen Politik CSIS, dan juga Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu mas-mas kalian. Ya, terima kasih. Dan kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.